Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Izinkan kami dari Angkatan 23, Laskar CPNS 2026, kelompok 2, sub 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas presentasi yaitu analisis isu kontemporer yang bertemakan kasta cita yang di poin keempat yaitu pembangunan SDM. Di sini kami beranggotakan di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fauzan Rizky Ardiansyah, yang kedua ada Fikri Sardiana, yang ketiga ada Hanifat Hanafi, yang keempat ada Rahmat Hidayat, dan yang terakhir ada Anti Sukma Andraini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fokus utama dalam cita keempat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global. Di tengah perkembangan globalisasi dan transformasi digital, kualitas SDM dituntut semakin unggul, adaptif, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, pembangunan SDM di Indonesia masih menghadapi berbagai isu kontemporer, seperti kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta masalah kesehatan dan gizi. Selain itu, bonus demografi yang sedang berlangsung belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terpadu dalam meningkatkan kualitas SDM agar mampu menjawab tantangan masa depan dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah identifikasi isu global. Untuk poin pertama adalah kesenjangan kualitas pendidikan, di mana masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, termasuk akses terhadap guru berkualitas, fasilitas, dan teknologi. Yang kedua, rendahnya keterampilan atau skill gap. Banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri semacam AI, digital, green economy, dan lain-lain. Untuk poin ketiga adalah masalah kesehatan dan gizi. Masih tingginya angka stunting dan masalah kesehatan masyarakat membuktikan bahwa isu ini memang sangat urgent untuk dibahas sekarang. Dan nomor 4 adalah transformasi digital dan disrupsi teknologi. Perubahan cepat akibat teknologi, tentu saja dengan AI, menuntut SDM yang selalu adaptif dalam melihat kemajuan zaman. Yang lima adalah tentu saja bonus demografi yang belum optimal, di mana Indonesia sedang memasuki bonus demografi Golden Age dengan usia kerja yang sungguh luar biasa, namun tidak sepenuhnya siap untuk dimanfaatkan. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan metode APKL, di mana teknik analisis untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu aktual, problematik, kekhalayaan, dan layak. Yang pertama itu ada isu kesenjangan kualitas pendidikan, di mana nilai aktualnya bernilai 5, problematiknya bernilai 5, kekalayakannya bernilai 5, dan layaknya bernilai 4 untuk totalnya 19. Kemudian yang kedua ada rendahnya keterampilan atau skill gap. Untuk aktualnya bernilai 5, problematiknya 5, kekhalayakannya 5, dan layaknya 5 dengan total 20. Yang ketiga, masalah kesehatan dan gizi. Untuk aktualnya 5, problematiknya 5, kekhalayakannya 5, dan layaknya 4 dengan total 19. Untuk transformasi digital dan disrupsi teknologi, untuk aktualnya bernilai 4, problematiknya bernilai 4, kekhalayakannya bernilai 4, dan layaknya bernilai 4, sehingga totalnya 16. Dan yang terakhir itu bonus demografi belum optimal, di mana nilai aktualnya 4, problematiknya 5, kekalayakannya 4, dan layaknya 4 dengan total 17. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer SDM ini di rendahnya keterampilan atau skill gap dengan nilai total 20. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT yang di mana di sini kita bisa melihat yaitu antara dari kelebihan, kekurangan, dan peluang atau ancaman yang terdapat pada isu-isu berikut. Yang pertama adalah kesenjangan kualitas pendidikan dengan kelebihan yaitu komitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan, program wajib belajar, dan digitalisasi pendidikan mulai berkembang. Dan kelemahan ketimpangan kualitas guru dan fasilitas desa sampai kota, kurikulum belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan industri. Dengan opportunity pemanfaatan teknologi pendidikan atau e-learning, kolaborasi dengan sektor swasta dan global, dengan ancaman yaitu ketimpangan sosial semakin melebar dan lulusan tidak kompetitif secara global. Yang kedua adalah rendahnya keterampilan skill atau gap. Banyak penduduk berusia produktif. Yang kedua adalah mulai berkembangnya program pelatihan kerja dan vokasi. Dengan kelemahan adalah link and match pendidikan dengan industri lemah.
dan minimnya pelatihan berbasis kebutuhan pasar. Dengan opportunity kebutuhan tenaga kerja di sektor digital dan industri baru, dan peluang peningkatan kompetensi melalui sertifikasi. Tetapi dengan ancaman juga tingginya pengangguran yang terdidik dan kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang ketiga adalah permasalahan tentang kesehatan dan gizi. Tapi dengan kelebihan yaitu program pemerintahan dalam penanganan stunting dan kesehatan ibu dan anak, peningkatan fasilitas layanan dan kesehatan. Dengan kekurangan masih tingginya angka stunting dan akses kesehatan belum merata di daerah terpencil. Dengan opportunity yaitu edukasi gizi dan kesehatan berbasis masyarakat dan dukungan program internasional, tapi memiliki ancaman yaitu penurunan kualitas SDM jangka panjang dan beban ekonomi akibat rendahnya produktivitas. Yang keempat adalah transformasi digital dan disrupsi teknologi dengan kelebihan yaitu pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Generasi muda relatif cepat beradaptasi dengan teknologi dan kekurangan yaitu literasi digital belum merata, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, dan memiliki peluang yaitu munculnya lapangan kerja baru berbasis teknologi dan inovasi dalam pendidikan dan pekerjaan. Tapi juga memiliki ancaman yaitu hilangnya pekerjaan konvensional dan kesenjangan digital atau digital divide. Yang kelima merupakan bonus demografi yang belum optimal dengan kelebihan yaitu jumlah usia produktif tinggi dan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mungkin lebih baik. Dengan kekurangan yaitu mungkin kualitas SDM kita yang masih belum memadai dan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Dengan opportunity yaitu peningkatan produktivitas nasional dan investasi SDM untuk jangka panjang, tapi dengan ancaman juga menjadi beban sosial jika tidak dimanfaatkan dan meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, digitalisasi pendidikan dan pemerataan konten standar nasional. Dengan tahapan alternatifnya, yang pertama audit infrastruktur, kedua penyediaan akses, dan ketiga standarisasi konten. Hasil yang diharapkan, hilangnya batasan geografis dalam akses materi ajar berkualitas dan meningkatnya literasi digital siswa atau guru. Pihak yang berkontribusi yaitu Kemendikbudristek, Kemenkominfo, penyedia layanan internet, dan pemerintah daerah. Nomor 2, pembangunan digital talent hub dan pusat pelatihan komunitas. Tahapan setiap alternatif, yang pertama identifikasi skill prioritas, yang kedua pembangunan BLK komunitas, dan yang ketiga bootcamp intensif. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya tenaga kerja terampil dalam waktu singkat untuk mengisi pos-pos pekerjaan baru. Para pihaknya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, startup edutech, dan komunitas lokal. Nomor 3, perbaikan sanitasi lingkungan dan akses air bersih. Tahapan alternatifnya yang pertama, setiap STPM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Yang kedua, peningkatan infrastruktur air, dan ketiga, edukasi higienitas. Hasil yang diharapkan adalah penurunan penyakit diare dan infeksi cacingan yang sering menjadi penyebab utama nutrisi tidak terserap tubuh. Pihak yang bersangkutan adalah Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Sekolah, dan Pemerintah Desa. Lalu nomor 4 adalah percepatan literasi digital nasional dan digital safety. Tahapannya adalah 1, kurikulum literasi digital, nomor 2, kampanye nasional UMKM digital, nomor 3, roadshow sertifikasi digital. Hasil yang diharapkan adalah berkurangnya korban penipuan digital, pinjol ataupun phishing, dan meningkatnya produktivitas ekonomi melalui pemanfaatan platform digital. Pihak yang bersangkutan adalah Kemenkominfo, relevan TIK, platform e-commerce, dan kepolisian atau cyber. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah penciptaan ekosistem kewirausahaan bagi pemuda atau entrepreneurship hub. Tahapan alternatifnya, nomor 1, inkubasi bisnis di kampus atau SMK, 2, akses permodalan khusus pemuda, dan yang terakhir adalah izin usaha yang sederhana. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah wirausaha baru yang menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat ekonomi kreatif. Pihak yang bersangkutannya adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Perbankan, Perguruan Tinggi, dan Kementerian Investasi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.